Dari mana dapatnya? Iya, terima kasih.
malam. Halo, selamat malam, Mon. Malam, Nona. Ya, udah standby nih. Iya, ada standby, tapi mau berdoa Pak Pendeta belum ada ya? Oh, belum ada. Iya, belum kelihatan nih. Pas Dipati kan ya? Tadi ada mau berdoa tapi hilang ya. Lea, minta tolong Luis. Pak Pendeta Suripati. Iya, dia masih jaringan kali, masih rusak. Iya, tadi juga susah masuk. Tadi Mona susah masuk ini. Iya, udah ada hilang lagi. Selamat malam Tante Erni Chandra. Oh, ada Tante Erni Chandra. Iya, mana ya? Apa kabar, Tan? Apa kabar Tante Erni Chandra? Mana nih Tante Erni? Selamat malam, Tante Diana, Tante Nona. Oh iya, selamat malam Diana. Selamat malam, Ocha. Ocha-cha. Ocha ada. Malam. Tunggu sebentar ya. Selamat malam, Ibu Tia. Selamat malam, tadi nyangkut di main room. Iya, Papen juga masih di situ ya? Iya, masih di situ bagus. Nah, ini aku join dulu di konsistori iya, dulu ya. bawa dulu, Jo. Iya. Bagus juga masih nyangkut di sana itu. Tadi mau Bisa. Tuh. Malam Diana. Malam. Tuan rumah ya? Iya, iya. Kok belum pada masuk orang-orang? Malam, Tia, Yeri. Iya sayang. Mama masih di sana ya, di rumah sakit ya? Mama. Siapa Tante Mei? Mama Els. Di rumah? Oh, saya kira. Eki kan selalu ada di rumah, Tan. Eki kan soal pulang ke rumah. Oh. Ini. Oh, siapa yang sudah pulang? Eki. Oh, Eki. Oh, dia minta pulang. Oh, ampun. Soalnya tadi bagus sendiri, bagus. Malam, Luis. Ya. Malam, Tante Diana. Malam Bu Joy. Malam. Yang sebelah kanan sana siapa? Malam Joyce. Saya kira Joyce. Sekarang hujan, Jo. Sekarang hujan. Sama sini juga. Semua hujan kok. Hujan, merata. iya. Tapi nggak banjir di sini, Tante Mei. Di sini Aduh, nggak ini banjir. aku takut tadi banjir lagi, aduh. Di sini nggak banjir, Tante Mei. Itu tante Ita baru dibersihkan tadi. Kalau banjir lagi kan kasihan. Catherine itu sama Catherine. Begitu. Catherine masuk ya, Catherine? Oh, Selamat malam, Pendeta. Pak Pendeta udah masuk ya, Lea? Ya, bawa lah. Selamat malam, Suripati. Iya. Belum. Mas Suripati masih di sana. Masih Mana masuk di nyangkut. sana dulu? Berdoa Aku udah mungkin. masuk tapi hilang lagi Pak Suripati tadi udah berdoa tadi. Kau sudah berdoa? Tapi hilang Pak Suri tadi. Oh, itu ada si Ada Catherine. ruangan stop. Pak Nah, Lea ini dia. mana? Ini dia Pak Suripati sudah ada. Oh, udah ya. Selamat malam semuanya. Malam Pak Pendeta. Malam, selamat malam. Iya Iya, tadi Mona. Mona berdoa di konsistori tapi Pak Selamat Pendeta malam, hilang Pak lagi. Pendeta. Ya, Suripati. selamat malam. Ya. Tadi udah berdoa Pak Pendeta. Sudah enggak apa-apa.
Tadi hilang Pak Pendeta sama Geri sama Pak Ishak tadi. Ada tadi tapi kita enggak taruh masuk. Oh gitu Pak. Malam. Signal paling kadang-kadang ya Pak. Iya. Iya. Terima kasih Pak Pendeta mau Terima melayani kasih. kami. Selamat malam. Malam baik semua. Malam Diana. Malam. Tuan rumah. Malam Pak Pendeta Suripati. Selamat Kita malam dengan Pak Diana. Pendeta Ya. dulu. Ya. Pendeta Selamat malam Pak Pendeta Suripati. Pak Pati, selamat malam. Selamat malam Pak Agus. Itu masih di Hotel Sultan ya. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Ya. Kalau Banjir. kumpul udah 19.30 ibadah kita pada malam hari ini kita akan mulai ibadah ya. Iya. Ya. Tadi Pak Pendeta kita udah berdoa ya Pak Pendeta. Iya, sudah. Ya. Kita persiapkan hati kita pada malam hari ini untuk ibadah rutin keluarga sektor. Shalom. 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 Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pak Pendeta Suripati. Terima kasih Pak Pendeta Suripati yang akan melayani sektor 11 pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini keluarga Diana Rorim Pandey. Selamat malam Ibu Diana. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Diana memberikan kesempatan pada malam hari ini untuk beribadah bersama-sama tim sektor 11. Iya. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita saat Kedengeran ya? Langsung. dan juga sebelum kita mulai pada malam hari ini, kami memberikan kesempatan tuan rumah Ibu Diana memberikan kata sambutan. Terima kasih. Iya. Kami bilang. Ibu Diana. Ya. Kedengaran memberikan kata sambutannya. Oh ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur karena pada malam hari ini ketepatan di rumah saya. Ya, terima kasih juga buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah pada malam hari. Khusus Bapak Pendeta, terima kasih yang akan memimpin. Ibu Mona juga. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Ini kesaksian saya. Terima kasih Bu Diana. Ya. Tidak kedengaran. Kedengeran ya? Sinyalnya ini kali. Iya, nggak apa-apa Bu Diana ya. Tunggu sebentar. Oke, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Ungkapan situasi. Apa? Sinyal tuh. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan harapan. Walau sepertinya berlambat-lambat, saatnya pasti akan tiba. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk
Habakuk 2 ayat 3. Tidak selamanya orang jahat berada di atas angin. Pada saatnya mereka akan menuai akibatnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Berdasarkan hal inilah, seharusnya orang percaya berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mempercayai janji firman-Nya. Ini bukanlah perkara yang mudah, diperlukan iman dan penyerahan diri sepenuh hati. Firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 menyatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini adalah bukti kedewasaan rohani anak Tuhan. Sekalipun situasi tidak mendukung, kita tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih yang Engkau berikan kepada kami anugerah yang begitu indah dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sudah memberikan nafas kehidupan bagi kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini, pada malam ini ya Tuhan, kami berkumpul walaupun di ibadah kami di online Zoom ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan, yang akan dilayani oleh Pak Pendeta Suripati ya Tuhan. Berkati beliau ya Tuhan,
untuk melayani kami. Biarlah apa yang kami dengar nanti memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati juga keluarga Ibu Diana yang sudah, Ibu Diana Rorimpanda yang sudah menerima ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Engkau. Amin. Pembacaan Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 yang akan membaca responsorias saya dengan Pak Pendeta Suripati. Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Mari pujilah Tuhan. Hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan. pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus. dan pujilah Tuhan, Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Apa muncul ini? Wonderful His love for me. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, tapi hidup selamanya. Saudara-saudara, kita masuk sekarang untuk pelayanan firman. Sebelum kita baca dan dengar firman, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan, untuk menuntun perjalanan kehidupan kami, karena beban hidup kami begitu berat. Itulah sebabnya kami ingin supaya firman itu menegur kami, mengarahkan kami, menguatkan kami dalam perjalanan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, kami sudah sedia untuk mau dengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah.
Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Habakuk 3 ayat 8 sampai 16. Allah datang dari negeri Teman dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ini bacaan mana? Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat. Mungkin salah. Salah itu Maaf, bacaan. Mon. Iya, Salah, Mon. Mona. Coba cari Mona. lagi deh. Mona, salah, Mona. Oh, Salah. Habakuk. Habakuk 3, iya. 8 di bawah, Mon. Oh, maaf. Baca dari atas. 8 sorry, sampai maaf, 16. Pak. Maaf, Pak. Ya, mohon maaf. Saya ulangi, Habakuk 3 ayat 8 sampai dengan 16. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkahmu bangkit, atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak tanah. Engkau membela bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya mendengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan senggal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan tadi dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara jemaat sektor pelayanan 11 yang mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah dalam Yesus Kristus. Tema dari khotbah kita malam hari ini, ketika Allah bertindak, bumi pun gemetar.
Saudara-saudara, sebagai seorang manusia yang serba terbatas, Habakuk itu sulit sekali mengerti jalan-jalan Tuhan. Makanya dia bertanya dan terus bertanya sebagai seorang nabi untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Dia mengeluh. Kenapa sih Tuhan tidak cepat bertindak untuk menghentikan kekejaman dan ketidakadilan di Yehuda? Habakuk lebih bingung lagi ketika Tuhan mengatakan bahwa hukuman terhadap Yehuda itu akan dilaksanakan nanti oleh pasukan Babel. Nah, bagi Habakuk, jalan keluar ini lebih buruk daripada kejahatan Yehuda. Kenapa? Sebab perilaku orang Babel itu lebih jelek dibandingkan dengan perilaku orang Yehuda dan para pemimpinnya. Nah, sekarang melalui pemberitaan Habakuk, kita bisa mendengar tentang bagaimana doa orang yang beriman, yang berisi pengaduan, pujian, dan mempertanyakan, tapi sekaligus jadi percaya. Orang Babel itu boleh saja dia menghukum Yehuda, namun Babel itu nanti pada akhirnya akan jatuh, sebab para pemimpinnya itu mendewakan kekuatan sendiri dan tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu kalau coba kita lihat di dalam Habakuk 2 ayat 4, di sana dikatakan bahwa bukan orang sombong yang diterima oleh Tuhan, tetapi orang beriman. Orang beriman yang Tuhan terima. Jadi iman kita itu akan diuji oleh Allah melalui saat-saat yang paling sulit dalam hidup kita. Namun, Habakuk ini memperlihatkan pentingnya kondisi terus memuji Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan yang sejati dan satu-satunya penyelamat. No, kalau kita coba bagi secara singkat ya, dari Habakuk 1 sampai dengan 2 ayat 20, itu berisikan percakapan Habakuk dengan Tuhan. Lalu Habakuk 3 ayat 1-19 itu berisikan doa pujian dan iman Habakuk. Karena itu Habakuk 3 ini bisa dilagukan, bisa dinyanyikan. Indah sekali katanya. Di pasal ini, pasal 3 ini, saudara-saudara yang merupakan fokus kita ini, mulai dari ayat 8 dan seterusnya. Tapi di pasal 3 ini, dimulai dengan permintaan agar Tuhan kalau bisa mengasihi orang-orang Yehuda. Dalam 3 ayat 2 itu kan, lihat kita dengar begitu. Lalu 3 ayat 13-15 dilanjutkan dengan gambaran tentang kehadiran dan kuasa Tuhan dalam dunia. Nah, Habakuk jadi takjub dengan kuasa Tuhan yang membuat dia yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang Yehuda meskipun di saat-saat itu mereka sedang menghadapi kondisi yang sulit. Memang kalau menghadapi kesulitan hidup ini, bagi-bagi pikiran ke sana kemari itu susah sekali. Nah, ini yang dialami juga oleh Habakuk. Kalau di ayat 8-10, ketika Allah mulai bertindak, alam semesta bergejolak. Nah,
Kenapa alam bergejolak? Karena Tuhan yang menciptakan alam. Tuhan Sang Pencipta, Dia yang memberikan komando alam untuk bergejolak, ya alam pasti bergejolak. Dan ketika Tuhan mau bertindak, alam semesta bergejolak sesuai dengan amanat dan perintah dari Tuhan. Dan kuasa atas alam yang bergejolak, sungai dan laut dalam hal ini ya, itu sebenarnya mau mengingat kembali masa-masa lalu. Apa itu? Masa-masa lalu bagaimana Tuhan membelah air laut merah untuk umat Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Mereka harus lewat laut. Dan ketika Tuhan membelah laut itu, pasukan-pasukan Mesir mengikut. Dan ketika Israel sudah sampai, maka Tuhan memberi kuasa, laut tertutup lagi. Semua prajurit-prajuritnya itu mati. Jadi itu ya, membelah air laut supaya Israel lolos dari kejaran tentara Mesir. Kalau nanti kita baca di 14 itu ya, diungkapkan. Ini alam. Allah sebagai pencipta alam, alam bergejolak. Ketika Allah bertindak, alam bergejolak. Karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Dunia ini, pencipta saudara dan saya, dunia ini. Tapi juga apa yang menjadi doa dari Habakuk ini juga mau memperlihatkan mengenai kemenangan Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kalau dalam ini ya, bagaimana pengalaman-pengalaman lalu itu diangkat kembali oleh Habakuk. Hebatnya Allah membuat laut terbelah. Israel menyeberang. Tentara Mesir ikut. Mati mereka setelah kembali air tertutup. Menutup. Lalu kemudian Israel menang. Memasuki tanah Kanaan. Tapi juga Raja Daud yang Tuhan pilih, dia menang atas banyak bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Semuanya ini adalah karena penyertaan Tuhan, amanah Tuhan buat mereka yang melaksanakan tugas-tugas itu. Sehingga semua suara yang terjadi itu kadangkala membuat Habakuk jadi bingung, menjadi takut dan gemetar. Laut bergelora, air goncang, semua terjadi. Dia gemetar, dia takut. Nah, ungkapan dari Nabi Habakuk ialah semua ini sedang dilakukan oleh Tuhan. Apapun akibatnya, ya, tapi Habakuk tetap tenang karena yang sedang bertindak itu adalah Tuhan pada akhirnya. Sekalipun tantangan hidup itu begitu banyak dan begitu berat terjadi, kata Habakuk dalam ayat 18 dan 19, kita tidak baca itu tadi ya, ayat 18-19. Coba kita lihat. Ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, saudara-saudara sekalian kekasih Kristus. Sekalipun tantangan hidup ini begitu banyak dan begitu berat, terjadi juga dalam hidup saudara dan saya. Tetapi kalau kita sama-sama dengan Tuhan, solusi-solusi, pertolongan dari Tuhan akan menemani kita. Saat ini saudara-saudara, kita berada di minggu kedua Prapaskah. Ini para murid Yesus belum paham betul
bahwa Yesus itu harus kena hukuman sampai dia mati. Mereka cuma tahu bahwa Yesus dihukum akhirnya sampai mati dan di situ berakhir tugas-tugasnya. Kemudian Yesus tambahkan bahwa tidak seperti itu, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yesus berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga, murid-murid marah. Dalam hal ini, Petrus tegur Yesus. Kok kenapa? Kenapa engkau akan bangkit? Kan kita cuma tahu bahwa hidup ini akan berakhir sampai kematian. Sudah. Jadi apa yang diungkapkan oleh Yesus itu tidak dimengerti oleh para murid. Jadi yang pasti bahwa Tuhan akan bangkit membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Tanpa kebangkitan ini tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Kalau sekedar hidup ini berakhir pada kematian saja, konyol kita. Tapi puji Tuhan bahwa di balik kematian ada hidup. Dan ini dipelopori oleh Yesus, Tuhan yang bangkit. Dia membawa kemenangan bagi saudara dan saya. Jadi mari kita berjalan ikut Yesus di belakangnya. Pikul salib kita, beban kita itu pasti ada. Tetapi kalau kita berjalan di belakang Yesus, mengikuti dia, maka tuntunan-tuntunannya itu akan menggetarkan kita dan kita terus berjalan. Berjalan di belakang Sang Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap saat. Jalan serta Yesus. Jadi saudara-saudara, bacaan Habakuk ini mau mengajar kita semua. Tidak perlu takut kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jalanilah hidup ini bersama Tuhan. Boleh-boleh saja apa-apa yang terjadi, tapi kadangkala Tuhan punya tindakan itu baru nanti kita mengerti kemudian. Dan kadangkala kita menuntut harus sesuai dengan keinginan kita, tapi tidak begitu. Itu manusia punya jalan. Tapi Tuhan selalu menuntun setiap orang menurut cara Tuhan, di jalan Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti kita mengerti, oh begitu ya. Rintisan Tuhan bahwa ia bukan menjadi Allah yang mati lalu stop, tapi dia menjadi Allah yang hidup. Allah yang membawa kemenangan bagi saudara dan saya, sehingga masa depan kita adalah masa depan yang hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Persoalannya sekarang, maukah kita mengekspresikan iman kita kepada Kristus itu dengan berjalan terus mengikuti Dia? Jawaban itu berada di tangan kita masing-masing. Amin.
Saudara-saudara, kita masuk sekarang dalam doa syafaat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kami kenal dan kami percaya dengan sungguh dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Izinkan kami datang kepadamu Tuhan sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga beriman, dan teristimewa sebagai jemaat sektor pelayanan 11 dalam ibadah keluarga di malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat-berkat jasmani dan rohani itu Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh terpelihara dan selamat sampai pada malam hari ini. Kami boleh berbakti kepadamu dan kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk, supaya kami dengan taat, dengan iman dan percaya kami terus berjalan mengikuti Tuhan. Ikuti saja apa yang Tuhan kehendaki, sebab hanya dengan mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kami sendiri, kami akan terpelihara dan selamat. Tuhan, patrikan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati batin kami. Kami mau berdoa untuk para presbiter sektor pelayanan 11, Tuhan. Tolong bimbing mereka, beri kekuatan kepada mereka, supaya mereka dengan dan keluarga, Tuhan berkenan berkat Ibu Leliawati Ludang, Penatua Argentina Mamuko, Opung Altar Siahaan, Opa Alex Tua Patinaya, Opa Hans di Manado, Moses Rorimpande yang sedang dirawat di Rumah Sakit Primaya Sakit DBD, Bapak Hari Palar. Tuhan, tangan-tangan yang merawat mereka, obat-obatan yang mereka pakai, biarlah Tuhan berkati. Dan kami berdoa, semoga Engkau menjadi dokter bagi mereka untuk memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka. Para lansia sektor 11, Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dece Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Ongirwalo, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampau, Oma Tin Jarnusi. Tuhan, berkati mereka yang sudah lanjut usia itu, supaya sekalipun usia mereka lanjut, doakan Saudara Hermin, anak-anak terkasih Isabel Ludang yang menunggu hasil tes di Universitas Pelita Harapan. Tolong Tuhan, Engkau temani mereka, Engkau bersama-sama dengan mereka. Berilah kekuatan kepada mereka supaya mereka berharap selalu kepada Tuhan dan tidak melihat kepada kemampuan diri mereka sendiri. Ya Allah yang ada di dalam sorga, anak-anak kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, sertai mereka, karena pekerjaan itu adalah persiapan untuk mengisi masa depan mereka. Demikian pula yang sudah cukup usia untuk mencari jodoh. Tuhan, tolong Engkau berkati,
sebab hanya dengan berkat-berkat-Mu mereka dapat memenuhi apa yang mereka harapkan dalam perjalanan hidup mereka. Anak-anak kami semua yang masih pada jenjang pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, tolong Tuhan berkati mereka supaya mereka dengan setia tekun terus belajar untuk mempersiapkan diri mereka di masa depan. Bapa yang ada di dalam sorga, pemerintah negara dan bangsa kami doakan. Kiranya Engkau berkati mulai presiden, wakil presiden, kabinet, semua wakil-wakil dalam DPR, MPR. Tuhan tolong berkati mereka. Supaya dengan berkat Tuhan, mereka dapat memimpin bangsa dan negeri ini dengan adil, dengan jujur, dengan benar, dan dengan sungguh. Ya Allah yang ada dalam sorga, semua yang terlibat mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, kami doakan mereka. Kami tidak sempat menyebut mereka satu persatu, tapi Tuhan terima kasih karena Engkau sudah menggerakkan mereka untuk membantu terselenggaranya ibadah secara Zoom pada malam hari ini. Bapa di dalam sorga, ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampun. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, kita masuk dalam ucapan syukur. Umat Tuhan, kita bersyukur karena Allah Bapa memberikan Yesus sebagai juru selamat dunia, sehingga hidup kita saat ini adalah kehidupan yang penuh rahmat dan anugerah Allah. Mari kita bersyukur untuk kasih sayang Tuhan ini dengan memberikan kehidupan kita sebagai persembahan kasih. Bersyukur untuk kasih sayang Tuhan ini dengan memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadanya. Mari kita bawa persembahan syukur kita ke hadirat-Nya dengan sukacita karena Dia baik. Kasih setianya tak berkesudahan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati dan persembahan yang kita berikan. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih
Yesuslah korban tebusan dosa, Yesuslah korban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan ini dengan tulus hati kami dan sukacita kami. Berikan ini, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu dan di dalam pelayananmu. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara umat yang dikasihi Allah, Masuk, ya. pergilah, nyatakanlah iman percayamu kepada Yesus Kristus dengan kesediaan diri untuk bersaksi melalui perkataan dan perbuatan, sehingga kabar baik bahwa dunia telah diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus dapat disebarluaskan sampai ke penjuru dunia. Dalam kasih Kristus, kita dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera Allah dengan sesama. Ku berbahagia.
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saudara-saudara jemaat sektor pelayanan 11, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima kasih Pak Suripati. Iya, sama-sama semua. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Suripati, terima kasih Mona. Iya, Ibu Peti. Berdoa dulu kayak Pak Pendeta ya. Iya, sekalian di sini aja. Mari kita Mau ikut berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau berkati Pak Pendeta Suripati di dalam pelayanannya, Engkau berikan kesehatan, begitu juga buat istri terkasih ya Tuhan, dan untuk anak-anak dan cucu-cucu Pak Pendeta Suripati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati Pak Pendeta Suripati dan juga keluarga Diana Rodin Pandey yang sudah menerima kami pada malam hari ini. Berkati keluarga Diana Rodin Pandey. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua keluarga jemaat sektor 11 yang sudah mendengarkan akan sabda firman-Mu pada malam ini. Biarlah apa yang kami sudah dengar tadi menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Pak Pendeta Suripati, terima kasih banyak. Sama-sama semua ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Suripati. Usimeti, terima kasih. Pelayanan pada Pak malam Pendeta, Iya, kita foto dulu. Foto dulu Pak Pendeta. silakan Jangan foto. keluar dulu Pak Pendeta. Iya. Kakak Luis, silakan Kakak dihitung. Luis. Mana Rumita? Suarita. Mana Diana? Nggak ada tuh Diana. Ya. Ya, tadi tempat mental. Ita mana Rumita? Piki. Nona Surongan. Nona. Ini.
Sudah siap Jessica, ya? Jessica. Lenda. Semuanya hidupin kamera. 1, Rita, 2, Sorangan. cheese. Sekali lagi gaya bebas. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Awas Richard, asik sobat kuda apa dorang dua. Yo. Sudah nyanda terpisah. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Sampai Pendeta. ketemu Pak Bos. kasih semua. Sampai ketemu di Baku Dapa. Baku Dapa, Pak Pendeta. Orang Manado bilang ketemu di Baku Dapa. Di Baku Dapa di Pok, Pak Pendeta. Ketemu di Baku Dapa. Ya, udah Ketemu di Baku Sedo. boleh, Mo. Oh iya, saya umumkan aja ya. Iya. Sebenarnya kami sektor 11 ingin mengadakan Pasca tahun ini, tapi dengan ada sesuatu yang tidak Tidak baik. jadi izinkan tidak baik untuk kita kumpul-kumpul. Jadi kami batalkan, dari panitia juga membatalkan. Ditiadakan. Oh, begitu ya. Semoga di tahun depan kita diberikan kesehatan semuanya, kita bisa berkumpul dalam ibadah Paskah nanti. Karena sektor-sektor tidak mengadakan juga Paskah. Itu aja. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mona. Dadah. Iya. Ada Opa Hans, Mona lihat tadi. Iya, ada. Cepat sembuh, Ada. Moses. Mana Lani? Oh iya. Moses. Udah naik Ada. belum? Itunya trombositnya. Naik trombositnya. Boleh pulang, Mon. Hah? Ini semua doanya ya, besok tuh sudah boleh pulang. Kapan? Oh, udah naik ya berarti ya. Tuhan. Puji Tuhan, Lan. Tuhan ya. Puji Tuhan, kalau Nanti udah saya naik biasanya rumah berjalan. Itu Nanti saya Pak Hans terima aja ada ya. itu di Jakarta. Coba lihat Pak. Itu Pak Hans sudah ada tuh. Mana Om Hans? Sama Luis, Om Hans. ngadep ke Om Hans. Om Hans sama Stephen itu berdua. Spotlight coba Luis di spotlight. Iya, Iya. Opa Hans. Oh, udah ada. Kira masih di Manado. Masa cuma Eta saja sama Richard, Om Hans juga Opa sudah Hans ada tanya Pak, Ibu Korsek tadi. Hah? Opa Hans ada tanya, mana Ibu Korsek? Nah, ada tadi. Aduh, kasihan. Ibu Korsek Iya. lagi ada Viva check up dulu. Karena sudah Puji Tuhan, terlalu tuh hasil banyak Bu Korsek. daging, jadi kolesterolnya naik. Aduh, Bu Korsek dah. Doakan ya semua. Biar turun. Karena terlalu banyak daging, katanya dokter bilang. Untung nggak stroke. Dia makan apa itu? Makan hati, Pak Pendeta. Nggak ada anjing di bawah ini, aduh. Oh, Makan kalau apa? anjing deng sayur kol Pak Pendeta. Oh, begitu ya. Anjing deng sayur kol Pak Pendeta, Alkohol. anjing. Iya, kurang ajar itu. Dasar anjing. Dasar anjing anak. Dasar anjing. Pak Pendeta mau lihat kumis nggak? Jenggot. Jenggot siapa? Al-Kaisar. Jenggot di atas atau di bawah? Coba lihat Pak Pendeta, lihat deh.